Udah direkam? Oh, udah. Ya. Pagi adik-adik. Selamat pagi Mbak Anggi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, belum semua nih yang jawab Belum nih. semua jawab nih. Mic-nya di mute ya, Mbak Anggi tanya. Kalau ditanya apa kabarnya hari ini, jawabnya luar biasa. Coba Mbak Anggi tanya lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke, pinter. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu. Judulnya Dari Terbit Matahari. Kita minta tolong Tante Tuti ya. Oke, sebentar ya. Siap. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Malah berangkang ya. Kita sudah nyanyi lagu tadi. Tadi lagunya apa? Ayo. Tadi di lagunya ada kata-kata dari terbit matahari sampai terbenamnya kita memuji nama Tuhan. Artinya apa adik-adik? Masa kita harus menyanyi terus Kak dari pagi sampai malam? Bukan begitu adik-adik. Memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada terbenamnya itu bukan hanya dengan menyanyi, bisa juga dengan membaca Alkitab. Selain itu, kita juga menjadi anak baik juga termasuk memuji Tuhan loh adik-adik. Nah, karena itu kita jadi anak yang baik ya, biar memuji Tuhan terus. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan khotbah dan salam bersama-sama. Pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera
melindungi kita senantiasa. Nah, adik-adik, siapa yang mau nyanyi? Tadi kan kita sudah nyanyi bersama. Adik-adik ada yang nyanyi sendiri nggak? Siapa? Erlita mau nggak, Erlita? Mama ini mah. Ya udah kita nyanyi bareng-bareng aja yuk. Kita nyanyi satu lagu lagi. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Kita minta tolong Tante Tuti ya. Iya. Oh ya. Nah, iya betul adik-adik. Hati yang gembira itu membuat Tuhan senang. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang membuat hati Tuhan sedih? Yang membuat hati Tuhan sedih adalah ketika kita melakukan kesalahan adik-adik. Seperti Mbak Anggi kemarin. Mbak Anggi kemarin, Mbak Anggi marah karena makanan ke dalam kulkas. Akhirnya makanannya nggak bisa dimakan deh karena basi. Neneknya Mbak Anggi marah deh. Nah, terus saat neneknya Mbak Anggi marah, Mbak Anggi mikir, aduh, aku salah nih. Kalau orang salah harus ngapain adik-adik? Ayo, kalau orang salah ngapain? Minta maaf. Ya, betul. Kalau orang salah harus minta maaf. Jadi, dan mengakui kesalahan. Selain itu, minta maaf nenek Mbak Anggi juga minta maaf sama Tuhan karena sudah bikin nenek Mbak Anggi marah. Nah, sekarang Mbak Anggi mau tanya, ada nggak adik-adik yang bikin papa mama marah hari ini? Enggak, Papa enggak. Oh, enggak ya, pinter. Wah, nggak ada yang bikin papa mama marah nih, pinter semua. Oke deh, kalau seperti itu, kalau misalnya adik-adik hari ini atau besok adik-adik bikin salah sama papa mama, bikin papa mama marah, adik-adik jangan lupa ya untuk minta maaf dan mengakui kesalahan. Mama, papa, maaf, aku salah. Ya. Dan jangan lupa juga adik-adik minta maaf sama Tuhan dengan berdoa. Tuhan mengampuni. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengar cerita. Siapa yang mau mendengar cerita? Saya. Pada semangat ya dengar cerita. Pada mendengar cerita Tuhan, kita bernyanyi lagi yuk adik-adik. Baca kitab suci. Iya nggak sih Tante? Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Dan ya, itu beberapa hari yang lalu kita ikut latihan ya Bu ya. Mungkin masih aturan apa kalau definisi itu kita tentangnya ya. Oh ya, ada makan nomor berapa Bu pernah? Sudah baca Ibu? Nah, aku tahu apa itu kata. Nih. Kita mau doa firman ya. Jadi intinya itu ya. Jadi kalau tradisi Adik tangan, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa sebelum mendengar firman. Ya. Cici. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Ya. terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih boleh ikut sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga mau mendengarkan cerita disampaikan oleh Tante Tuti. Kiranya Tuhan memberkati Tante Tuti dalam menyampaikan cerita ini agar boleh dimengerti oleh adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai. Amin. Amin. Adik, kita panggil Tante Tuti ya. Tante Tuti. kalau saya punya Tutinya belum jawab tuh. Panggil sama-sama yuk. Tante Tuti. Halo semuanya. Halo Tante Tuti. Yeay, sehat semuanya. Bude Sehat. Susi, Bude Susi tolong di-unmute dulu Bude Susi. Suaranya Pak D masuk. Suara Bude Susi. Di-mute dulu Bude. aturannya Pak. Bude Susi, punyamu di-mute dulu. Suaranya Pak D Momok masuk. Maaf. Ya. Selamat pagi semua. Pagi Bude Tuti. Siapa yang minggu kemarin sekolah minggu? Mama pagi. Siapa yang sekolah minggu kemarin? Ada sekolah minggu. Asik. Clarissa sekolah minggu, Bu Ada Guru. sekolah minggu. Iya, Clarissa sekolah minggu. Ibu lihat di fotonya. Siapa yang ingat cerita minggu lalu apa ya? Kemarin apa ya? Kemarin kan aku habis dengar mami. Tahu. Kemarin aku Kak Eksi mau jawab, Kak Eksi coba di-unmute dulu. Ceritanya apa? Kalista, tahu nggak ceritanya minggu kemarin? Ibu kasih tahu dong. Oke, hari ini kita mau berkenalan dengan seseorang nih. Ibu punya gambar. Nih, lihat nih.
Ini kira-kira siapa ya? Ini gambar laki-laki apa perempuan? Perempuan. Iya, ini gambar seorang perempuan yang bernama Frances Jane Van Alisen. Tapi dia terkenal dengan nama Fanny Crosby. Nah, kira-kira ada apa ya dengan Fanny Crosby? Ya, Fanny Crosby seorang perempuan yang awal mulanya waktu lahir dia bisa melihat. Tetapi karena kesalahan seorang dokter, dia menjadi tidak melihat. Orang yang nggak bisa melihat namanya apa? Buta. Nah, iya, dia menjadi buta. Kira-kira dia marah nggak ya? Yang semula dia bisa melihat, tiba-tiba dia nggak bisa melihat. Dia marah sama Tuhan nggak? Marah nggak? Marah nggak? Enggak, dia nggak marah. Untungnya Fanny Crosby ini keluarganya sangat mengasihinya. Terlebih neneknya. Dari kecil Fanny Crosby diajari untuk apa? Mengenal Tuhan Yesus. Sering diajak berdoa, sering dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, karena dia senang dengar-dengaran dengan firman Tuhan, senang berdoa, Fanny Crosby jadi tumbuh menjadi anak yang apa ya? Anak yang penuh semangat, anak yang tidak berputus asa karena dia apa? Percaya Tuhan selalu menolong dia. Dia percaya Tuhan akan senantiasa menuntun dia meskipun dia tidak bisa melihat, tetapi apa? Keluarganya mengajari dia untuk bisa belajar. Kalau orang yang nggak bisa belajar, bisa nggak ya baca tulisan kayak kita yang bisa melihat? Nggak bisa. Tetapi dia bisa membaca dengan huruf Braille untuk huruf yang diperuntukkan orang-orang yang nggak bisa melihat. Nah, karena dia tekun, karena dia rajin, suka berdoa, suka dengar-dengaran firman Tuhan, dia percaya Tuhan selalu menuntun dia, dia menjadi apa? Dia menjadi pintar enggak? Dia menjadi anak yang pintar. Dia jadi anak yang pintar, dan dia karena penuh percaya sama Tuhan, selalu bergantung sama Tuhan, dia bisa sampai sekolah yang tinggi. Dia tidak hanya bisa sekolah, tetapi waktu dia selesai sekolah, dia bisa mengajar di tempatnya dia belajar. 23 tahun dia mengajar di sana. Dan tidak berhenti sampai di situ, Fanny Crosby apa? Malah bisa membuat puisi, bisa main piano. Di sini siapa yang bisa main piano? Bisa main musik? Ada enggak? Ada. Nah, Mbak Anggi bisa. Mbak Anggi bisa. Karena apa? Mbak Anggi pasti rajin belajar. Mbak Anggi selalu minta pertolongan Tuhan. Nah, selain bisa main piano, Fanny Crosby juga menciptakan lagu-lagu. Tapi lagu-lagunya, lagu-lagu apa? Lagu-lagu rohani Kristen yang apa? Maksud dia menciptakan lagu-lagu itu untuk apa? Supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Supaya banyak orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Fanny Crosby berdoa melalui lagu-lagunya, banyak orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, luar biasa sekali Tuhan kita menolong. Siapa tadi? Yang tidak bisa melihat tadi? Fanny Crosby. Ya, Fanny Crosby
Karena begitu percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan benar-benar menolong dia. Dengan caranya yang luar biasa Tuhan menolong Fanny Crosby sampai dia dapat menciptakan banyak lagu rohani, menciptakan lagu-lagu rohani untuk apa tadi? Supaya banyak orang lebih mengenal Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga punya cara yang luar biasa. Selain untuk membantu Fanny Crosby, Tuhan Yesus juga punya cara yang luar biasa membantu bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan di Babel. Yuk, kita mau lihat ya. Kitab Ezra. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Itu pusat Ya. Siapa tadi yang melihat
Alkitab bergambar tadi? Siapa yang dengerin? Devan. Ya, tadi ceritanya apa? Di Alkitab tadi dikatakan apa? Masih ingat nggak? Tadi dikatakan bahwa bangsa Israel yang pada waktu itu berada di tempat pembuangan, yaitu di Babel, mereka akan dibebaskan. Hal ini sudah disampaikan oleh siapa sebelumnya? Sebelumnya sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel bahwa mereka akan berada di mana? Di negeri Babel sebagai tawanan, sebagai orang buangan selama berapa tahun? 70 tahun. Dan ketika siapa tadi yang mengalahkan bangsa Babel tadi? Siapa namanya? Raja siapa? Raja Kores dari Persia mengalahkan bangsa Babel. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Raja Kores? Meskipun dia seorang yang bukan menjadi pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia menghormati Allah bangsa Israel. Raja Kores membebaskan bangsa Israel dari mana? Dari Babel. Tetapi apa tadi? Dengan perang enggak bangsa Israel dibebaskan dari Babel? Enggak ya, tapi apa tadi? Diberikan oleh Raja Persia, diberikan oleh Raja Kores. Nah, ini kita lihat betapa Tuhan menyertai bangsa Israel. Dia dibebaskan dari negeri Babel. Bahkan Raja Kores tidak hanya membebaskan mereka untuk kembali ke mana tadi? Ke tanah mana tadi? Kembali ke Yerusalem. Tidak hanya diperbolehkan untuk kembali ke Yerusalem, tetapi Raja Kores juga menyuruh bangsa Israel untuk membangun apa? Membangun bait Allah. Nah, karena pada waktu mereka menjadi buangan di Babel, bait Allah dihancurkan oleh raja siapa? Nebukadnezar. Alat-alat ibadah, barang-barang suci dalam rumah ibadah itu, dalam bait Allah dirampas oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi melalui Raja Kores, bangsa Israel dibebaskan untuk kembali di tanah Yerusalem. Tidak hanya sampai di situ, tetapi mereka disuruh membangun kembali bait Allah. Selain disuruh membangun bait Allah, Raja Kores Allah menyuruh orang-orang untuk membantu bangsa Israel. Terdekat dengan di sekitar bangsa Israel, mereka disuruh apa tadi? Disuruh memberikan barang-barang yang indah. Misalnya apa? Perak, emas, bahkan ternak mereka itu juga dikasihkan ke bangsa Israel. Bangsa Israel karena mau kemana tadi? Pulang kemana bangsa Israel? Ke Yerusalem. Mereka diberikan barang-barang yang indah supaya menjadi bekal mereka. Bahkan barang-barang suci yang dulunya ada di dalam bait Allah dan dirampas oleh Raja Nebukadnezar juga disuruh membawa untuk ditaruh kembali di dalam bait Allah yang sedang mereka dirikan. Nah, bayangin aja, bangsa Babel itu kan besar bangsanya, tetapi bisa dikalahkan oleh bangsa Persia. Dan tidak hanya di situ Tuhan menolong memakai bangsa Persia bagi bangsa Israel.
mereka sebagai sarana untuk membebaskan bangsa Israel. Sungguh luar biasa, Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara yang yang mengejutkan gitu ya, surprise gitu ya. Tiba-tiba bangsa Israel dibebaskan setelah sekian lama mereka dibuang di Babel. Nah, ternyata Raja Persia tadi namanya siapa? Kores. Raja Kores, seorang yang murah hati dan mau menolong bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Nah, sungguh luar biasa Tuhan Yesus menolong bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Demikian juga Tuhan akan senantiasa menolong kita di dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi kesulitan, kesukaran, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Asalkan Tuhan mau menolong kita kalau kita senantiasa minta pertolongan Tuhan lewat lewat doa. Kalau kita lagi sedih, kita lagi takut, kita lagi bingung, kita harus berdoa minta pertolongan Tuhan dan harus benar-benar percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Nah, selain berdoa, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus berusaha. Siapa yang udah punya cita-cita besok gede mau jadi apa? Kalista besok gede pengen jadi apa, Kalista? Jadi kaki. Ya? Jadi kaki. Joki? Apa jadi apa? Koki. Koki. Oh, koki. Larissa mau jadi dokter. Nah, Kalista mau jadi dokter, Bu Guru. Oh, Kalista mau Clarissa mau jadi dokter. Nah, mau jadi koki, mau jadi dokter, atau ada yang lain lagi? Caranya gimana supaya bisa jadi dokter sama jadi koki? Pasti harus harus berdoa dan belajar. Kalau cuma berdoa doang, bisa nggak ya jadi dokter? Clarissa. Clarissa, Ibu tanya dong. Kalau Clarissa mau jadi dokter, jadi kebakaran. Clarissa mau belajar sungguh-sungguh nggak? Dia lagi sibuk bercerita. Clarissa pengen jadi dokter dari kebakaran, Bu Guru. Devan mau jadi pemadam kebakaran. Mondi itu Surisa panggil itu. Ya, supaya bisa jadi koki, jadi dokter, jadi petugas pemadam kebakaran harus rajin belajar. Selain rajin berdoa, harus rajin belajar. Kalista, kalau pengen jadi koki, Kalista belajar masak kan? Sama mama, lewat sekolah. Nah, selain kita minta sama Tuhan untuk menyertai kita, menolong kita, kita juga harus berusaha. Meskipun kita masih kecil, Ica juga sekarang udah sekolah. Ini di sini yang udah sekolah siapa nih? Ya, yang sudah sekolah itu salah satu cara supaya kita menjadi pintar, tapi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ada tugas dari ibu guru, diingetin mama, diingetin papa, ayo mainnya berhenti dulu, kerjain tugasnya dari guru. Nggak boleh marah, harus nurut. Karena apa? Orang tua itu wakil Tuhan untuk kita. Jadi
ketika kita mau menurut sama Tuhan, kita harus menurut sama orang tua. Jadi, selain berdoa, kita juga harus berusaha. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memampukan kita. Nah, begitu Mbak Anggi, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan apa? Hal-hal yang wow gitu ya, yang mengejutkan, yang wow, yang surprise buat kita. Nah, dari sekarang anak-anak kira-kira mau nggak ya rajin berdoa, dengar-dengaran firman Tuhan? Ayo, masih ingat nggak waktu dulu perjamuan, waktu anak-anak ikut perjamuan akhir keluarga kemarin, Bu Pendeta Aban pesan sama anak-anak apa? Ayo ingat nggak? Bu Pendeta Aban pesan sama anak-anak supaya apa? Rajin membaca Alkitab. Kalau orang tua kita lupa ngajak kita baca Alkitab, anak-anak boleh ingetin mama papa. Mama papa, ayo kita baca Alkitab bareng. Udah ada belum yang rajin baca Alkitab tiap hari? Nah, yang rajin Ada nggak ya yang udah rajin baca Alkitab? Nanti kalau mama papanya lupa, diajakin ya. Ayo Ma, aku diajak baca Alkitab, berdoa bersama, gitu ya. Oke, jadi minggu ini Tuhan mau kita senantiasa rajin berdoa dan mengandalkan Tuhan, percaya penuh bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai, dan Tuhan pasti memampukan kita. Ya, Mbak Anggi. Mbak Anggi juga ya Mbak Anggi. Kalau Mbak Anggi pengen sesuatu, Mbak Anggi pasti berdoa. Pasti rajin belajar. Oke. Jangan lupa ya, apa tadi? Harus rajin berdoa. Oke, kita mau nyanyi tanggapi firman Tuhan dengan lagu Allahku Besar. Siapa yang udah bisa? Ayo. Titik. Ya. Oh, Kristin udah bisa? Oke. Titik. Ya, kita nyanyi semua ya. Gitu deh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita adik-adik. Ayo, tadi ceritanya tentang siapa? Siapa yang dengerin? Titik. Nah, Depan ceritanya tentang siapa, Depan? Tentang sajak. Yes. Apa tadi? Ceritanya tentang siapa? Bangsa Israel
yang dibebaskan oleh Raja siapa tadi? Raja Korves. Klasa buru. Ya. Ya, Mbak Anggi dilanjutkan. Oh ya. Ya, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan cerita, kita mau persembahan. Nah, adik-adik persembahannya nanti boleh dititip ke papa mama ya, buat ditaruh ke gereja. Nah, untuk lagu persembahan, kita mau nyanyi bersyukur. Nggak ada kan? Kita nyanyi langsung aja ya. Gak usah pakai video. Masih ingat kan lagunya? Ya. 1, 2, 3. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, 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 berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Devan mau nyanyi nggak? Kayaknya Devan tadi mau nyanyi deh. Devan nyanyi sama Clarissa dong. Ya, nyanyi. Ada, Bu Guru. Apa? Happy Ayahnya. Oh, nyanyi Happy Ayah. Nyanyi Happy Ayah deh. Bareng-bareng. Oke. Yuk. 1. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Happy Ayah. Happy Ayah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk nyanyi semua coba. Dibuka semua, di-unmute semua. Coba ayo nyanyi yuk. Di mute ya, di unmute ya mic-nya ya. Kita lagi. Iya dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Impian cintaku semakin mendalam. Nyanyinya. Ada yang mau nyanyi lagi? Kalista mau nyanyi, Kalista. Sama Ernita. Ernita mau nyanyi? Oh, nggak mau. Ica mau nyanyi, Ica. Kak Eksi kemana, Kak Eksi? Yo, lanjut Mbak Anggi. Ya. Kak Eksi mau nyanyi, Kak Eksi? Oke, ya udah adik-adik kita lanjut ya. Nah, adik-adik kita hari ini minggu ini mau beraktivitas. Siapa yang ingat aktivitas minggu lalu adik-adik ngapain? Kasih selamat. Oh, kasih selamat. Kemarin Bang Gi lihat loh, adik-adik saling memuji satu ke teman yang lain. Nah, di minggu ini adik-adik aktivitas kita bermain bersama orang tua. Senang nggak main bareng orang tua? Senang.
Nanti adik-adik aktivitasnya main sama orang tua ya. Videonya ada nggak Tante? Ada. Shalom adik-adik, aktivitas kita di minggu ini bermain bersama orang tua. Nama permainan yang kita akan mainkan minggu ini yaitu percaya kepada Tuhan melalui orang tua. Nah, di permainan kali ini adik-adik akan berjalan dengan mata yang ditutup. Nanti adik-adik akan berjalan di jalan yang ada rangsangannya. Nanti orang tua akan memberikan arahan kepada adik-adik, baik berjalan ke kanan maupun ke kiri. Untuk yang balita, adik-adik boleh digandeng dengan papa mama ya. Ingat, jangan lupa siapkan alat-alat yang kita perlukan dalam permainan ini. Alatnya ada kain penutup mata untuk menutup mata adik-adik. Ada keranjang sampah, kursi plastik, dan meja plastik yang akan kita gunakan sebagai penghalang jalan nanti. Mbak Anggi akan kasih contoh cara mainnya ya. Maju 1 langkah, geser kiri 1 langkah, maju 3 langkah, geser kiri 1 langkah, maju 3 langkah. Nah, cara mainnya seperti itu adik-adik. Coba sekarang Mbak Anggi mau tanya, apa sih yang kalian rasakan selama melakukan permainan itu? Kalau Mbak Anggi selama memainkan permainan itu, Mbak Anggi merasa takut adik-adik. Mbak Anggi juga merasa ragu. Mbak Anggi takut jatuh. Pada permainan ini kita diajarkan untuk percaya dengan yang orang tua katakan, supaya kita tidak menabrak benda ataupun terjatuh. Sama seperti cerita kita hari ini adik-adik. Adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apabila adik-adik dalam keadaan sedih, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan menghibur adik-adik. Dan juga kalau adik-adik punya cita-cita, adik-adik harus tekun berdoa dan jangan lupa berusaha. Percaya pasti Tuhan akan menyertai adik-adik dalam menggapai cita-cita adik-adik. Nanti saat adik-adik melakukan aktivitasnya, jangan lupa minta tolong divideokan ya oleh papa mama. Dan jangan lupa tadi yang Mbak Anggi bilang, ceritakan apa yang kalian rasakan ketika melakukan permainan tersebut. Siap? Siap. Dikumpulkannya hari Rabu ya, supaya bisa ditampilkan minggu depan. Oke, itu aktivitas kita minggu ini ya. Nanti Mbak Anggi bagi ke WA grup ya, biar papa mama juga tahu. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagi nih, sekali lagi. Kita mau nyanyi King Kong badannya besar. Siapa yang hafal lagunya? Titin hafal ya, lagu kesukaannya Titin ya? Iya. Berarti Titin joget loh. Ya? Kita joget sama-sama. Iya, Bu. Bangun, Titin. Yo, semua bangun. Yo, bangun. Bangun. Kita joget sama-sama. Badannya belum. besar. Titin nyanyi King Kong. Binatang bebek lehernya panjang,
badannya besar, tapi aneh matanya tipis. Lebih aneh binatang seriput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih. Tadi adik-adik, sekolah minggu kita udah mau selesai. Sebelum itu kita mau doa persembahan sama doa penutup ya, sama doa Bapak kami juga. Kita minta tolong ke Tante Tuti ya yang doa. Yuk. Kita lipatkan tangan. Mama ini. Tutup mata. Mari berdoa pada Tuhan. Sikap doanya yang baik. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah sertai kami di dalam kami mengikuti ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan anak-anak kami. Engkau senantiasa melindungi anak-anak kami. Engkau menolong, Engkau memampukan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami sebagai anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, anak-anak yang senantiasa rajin berdoa, mau dengar-dengaran firman Tuhan, mau dengar-dengaran nasihat orang tua. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa bersama-sama kami, bersama anak-anak kami di masa pertumbuhan mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan rezeki kepada orang tua kami, sehingga anak-anak kami pada siang hari ini boleh menyampaikan persembahan. Seberapapun yang terkumpul ya Tuhan, Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan di gereja kami. Kami juga ingat ya Tuhan, untuk orang-orang yang belum menerima berkat seperti Engkau telah memberikan berkat kepada kami. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka seperti Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami bersama anak-anak kami di dalam memasuki kehidupan di keseharian kami di minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, doa ini hendak kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, siapa yang merasa terberkati dengan cerita hari ini dan ibadah kita hari ini? Nah, biar tambah berkatnya, kita nyanyi lagi ya. Aku diberkati. Oh, aku lupa enggak ini. Enggak apa-apa, kita nyanyi langsung aja ya. Ya. Kita nyanyi Aku Diberkati sama-sama ya. Yuk, kita nyanyi barengan ya. Aku diberkati. 1, 2, 3. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati
Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Diberkati sepanjang sepanjang hidupku hidupku diberkati. Saat Bila bangun pagi pagi hari, siang siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai minggu depan. Foto sebentar, aku minta tolong dulu ya. Kalau foto aku belum bisa. Oh iya, kita foto dulu ya adik-adik. Anggi bisa? Enggak. Enggak, sebentar. Iya. Sebentar, aku minta tolong dulu. Ya, dah. Bentar ya, kita foto dulu ya. Ya, ya, lepe. Foto. Aduh. Siapa? Mana? Udah. Ayo. Udah belum, Bu Tuti? Bu Tuti itu di mute itu. Kalau anak-anak keluar rumah harus pakai apa? Masker. Jangan lupa apa? Cuci tangan. Makan makanan yang sehat, sayur, buah. Siapa yang susah makan sayur? Ada enggak? Ayo, siapa yang makan sayur? Christine harus mau makan sayur, makan buah supaya badannya sehat, tidak mudah terserang penyakit. Nah, oh iya, Ibu ingat juga nih sebentar, Mas Yoga udah datang. Suaranya Tuti hilang-hilang. Udah semua ya ini ya. Siap-siap foto. Ayo siap foto. Kita gaya, kita mau foto dengan Marisa, ayo kita mau foto. Ada Ayo. Ya, kameranya. Semuanya udah dibuka. Yuk, bergaya. 1, 2, 3. Nah, kita sudah foto. Ibu juga ingatkan kemarin sudah di WA ya sama Mbak Gracia. Kalau Tuti, kita suaramu kok jauh, Tut? Kita mau apa? Bikin video nari. Nani. Siapa yang sudah latihan? Siapa yang sudah latihan nari? Titi, aku. Nah, jangan lupa kalian nari, minta tolong di video, kemudian dikirim ya ke alamat yang sudah dikasih ke orang tua kalian masing-masing. Ditunggu sampai tanggal 20. Jangan lupa ya, nanti video kalian akan ditampilkan waktu kita Natal anak-anak. Jangan lupa loh ya. Sebentar lagi kita Natalan. Tanggal 11 Desember. Tapi kirim videonya paling lambat tanggal 20 November. 20 November. Ya, ingatkan mama papa ya, mama papa, aku mau latihan nari supaya aku bisa ikut tampil untuk acara Natal. Kak Eksi, Una, udah latihan belum? Kalista udah latihan nari? Sudah.
Udah. Semua jangan Ica, lupa Ica ya. udah bikin belum Ica? Ica udah latihan nari belum Ica? Belum, Bude. Belum ya? Ica nari sama Dedek Dedek Nadi ya. Mama, nanti Iya, minta iya, tolong Bude. divideoin, terus dikirim ke Kakak Gracia paling lambat tanggal berapa tadi? 20 November. Oke. Ibadah kita siang hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat hari Minggu. Salam buat orang tua ya, buat mama papa ya. Sehat-sehat buat semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Oke, kita lanjut rapat ya. Rapat Natal. Ya, izin keluar ya. Dadah. Ya. Sehat-sehat semua ya. Jangan lupa makan sayur, makan buah. Dadah. 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 Dadah Devan. Dadah Devan. Devan jangan lupa nari ya sama Clarissa ya Devan. Jangan lupa nari ya. Iya. Dadah Kalista. Dadah. Kita balik ke ini ya. Breakout. Karena kita mau ini. Masih direkam, Tante. Hah? Ini masih kerekam. Oh. Belum bisa ya? Belum. Kalau di aku belum mati sih. Masih direkam. Dadah. Bukannya kita ini live breakout room. Karena kita mau balik ke itu. Tapi rekamannya nggak dimatiin dulu, Tante. Iya, rekamannya dong tak patiin. Yang Yuka, ini dimatiin gitu aja kan?